Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Kali ini kita akan mereview chapter 1059 manga One Piece. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Di awal chapter, kita diperlihatkan Marco sedang singgah di kapalnya Shanks dan mereka mengantarkan Marco ke Pulau Sphinx, kampung halamannya Shirohige. Marco mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan tumpangan. Shanks kembali mengajak Marco untuk bergabung dengan krunya. Marco tertawa dan menolak tawaran tersebut. Ia sudah terlalu tua dan capek untuk menjadi pengasuh bajak laut besar. Marco kemudian terbang meninggalkan kapalnya Shanks. Sedikit flashback terlihat di sini. Luffy menanyakan kepada Yamato, apakah Yamato tidak jadi ikut bersama dengannya berlayar. Sanji mengatakan, jangan nolak Yamato-chuan. Yamato mengatakan, Green Bull yang diusir dari Wano dengan ledakan haki yang begitu besar. Entah siapa yang telah melakukannya. Kaido memang sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan ketiadaannya, maka membuka pintu gerbang masuknya orang-orang lain seperti dia. Yamato tidak bisa meninggalkan Wano begitu saja. Ia akan merasa cemas dengan Wano walaupun ia sudah pergi berlayar. Nah, Yamato takut orang-orang kuat nantinya akan kembali menguasai Wano. Orang-orang Wano masih belum bisa mengatasi masalah itu. Dan Yamato berniat melindungi Wano dari orang-orang jahat yang datang ke Wano dan menunggu sampai Momo dan para samurainya pada kuat menjaga Wano. Yamato mengatakan ia begitu serius ingin bergabung menjadi krunya Mugiwara. Luffy membenarkan ucapan dari Yamato dan mengatakan itu akan mengurangi beban pikirannya. Luffy lalu menyerahkan Momo dan yang lainnya kepada Yamato. Yamato mengucapkan, beres bos. Zoro mengatakan, hati-hati Yamato, Momo agak gengsian, jangan menyinggungnya. Yamato mengatakan, aku tahu, aku akan mencari alasan lain untuk tinggal di sini. Marco tiba-tiba muncul dari udara. Marco menyapa Luffy dan mengatakan, ada kapal di dekat sini yang bisa mengantarkannya. Ia akan pergi duluan. Luffy mengatakan, dulu kau sudah menolongku di perang puncak kan? Aku belum berterima kasih denganmu. Marco mengatakan, dulu kita semua seperti siap beraksi habis-habisan. Agak mengherankan, bukan Jinbe? Jinbe menjawab, itu sudah lama, siapa tahu. Marco lalu mengatakan, ia yakin Ace pasti akan bangga melihat Luffy yang sekarang. Luffy tertawa, sisi, benarkah? Marco mengatakan, era ini adalah milik kalian, generasi muda sekarang, tetaplah kuat. Luffy mengatakan, siap. Marco terbang menuju kapalnya Shanks. Nah, dari chapter ini kita sudah diperjelas jika Marco sudah benar-benar pensiun dari dunia bajak laut. Jadi, kemungkinan Marco untuk bergabung menjadi kru Mugiwara adalah nol karena Marco telah menyatakan pensiun. Di Pulau Wanita, situasi sedang sangat buruk. Ini pertama kali di dalam sejarah mereka pria menjajah pulau separah ini. Hancock mengatakan, selama ia berada di sini, angkatan laut pasti akan berdatangan. Kemana ia harus pergi? Hancock mengembuskan napasnya dan mengatakan, karena sudah seperti ini, kurasa sebaiknya aku nikah saja sama Luffy. Gloriosa marah dan mengatakan, itu saja yang ada di dalam pikiranmu, Hebehime. Sedikit flashback ketika kapal angkatan laut terlihat menyerang Pulau Wanita. Di dalam kapal terdapat wakil admiral angkatan laut Yamakaze, Kapten Kobe dan bersama pacifista terbaru siap menangkap boa Hancock. Wakil admiral menyuruh pacifista untuk menyerang Pulau Wanita dan memerintahkan untuk merekamnya. Pacifista itu menyerang Pulau Wanita dan mengeluarkan laser dari tangannya. Tiba-tiba kapal bajak laut Yonko Kurohige muncul mendekat ke Pulau Wanita. Tits membuat gempa dan menyingkirkan kapal angkatan laut yang berada di dekatnya. Tits tertawa dan mengatakan, aku datang untuk sang putri bajak laut. Takkan kubiarkan kekuatan seperti miliknya jatuh ke tangan angkatan laut. Tits datang tidak membawa semua pasukannya, hanya membawa Devon dan Vasco. Devon mengatakan bahwa Hancock memang terlihat cantik dan ia ingin menjadikan kepalanya Hancock sebagai koleksinya. Tits mengatakan Devon boleh melakukan sesuka hatinya setelah mereka mendapatkan kekuatannya Hancock. Vasco mengatakan untuk menangkap Hancock hidup-hidup lebih menyenangkan.
Pasukan Angkatan Laut menunggu perintah Wakil Admiral agar mereka menyerang kapalnya Kurohige. Wakil Admiral mengatakan, tunggu perintah dari atasan terlebih dahulu. Di Pulau Wanita, Koby memanggil Boa Hancock. Koby tidak terkejut dengan ini karena pasti banyak orang yang akan mengincar mantan Sisi Bukai. Koby memberikan penawaran kepada Hancock. Angkatan Laut tidak ingin berperang jika Hancock menyerahkan dirinya dan mereka akan segera pergi dari pulau ini. Saudaranya Hancock mengatakan, pahlawan Angkatan Laut ini terlalu sombong dan ingin mengatasinya. Hancock lalu mengatakan, ia tak mau sampai tertangkap lagi. Hancock kemudian berjalan keluar kastilnya. Teach telah tiba di Pulau Wanita dan melihat pasukannya telah diserang oleh pacifista. Teach begitu terkejut melihat ini. Tunggu, rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam? Apa kalian serius? Anak-anak ini telah mengalahkan kalian semuanya. Teach kini berhadapan dengan pacifista. Teach mengatakan, PX. Pacifista menyerang Teach dengan pedangnya dan tebing batu yang di belakangnya Teach terbelah akibat tebasan pacifista baru ini. Teach menanyakan, apa yang telah terjadi sebenarnya? Pacifista kembali menyerang Teach. Teach menahan serangan itu dengan hakinya. Teach mengatakan, ini masalah besar dan ia menghisap pacifista dengan black hole-nya. Boa Hancock telah keluar dari kastilnya dan merubah semua orang di hadapannya menjadi batu. Di pasukan Angkatan Laut, Wakil Admiral dan Helmeppo telah berubah menjadi batu, dan di kubu Teach, Devon dan Vasco juga telah berubah menjadi batu. Koby yang melihat pacifista menyerang membabi buta menyuruh pacifista untuk berhenti karena ini juga bisa menghancurkan mereka yang telah berubah menjadi batu. Hancock mencoba menyerang Teach. Sayangnya Teach menarik Hancock dengan black hole-nya dan ini membuat Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Teach mencekik lehernya Hancock dan mengatakan, ia sudah cukup lama mengincar kekuatan Boa Hancock ini. Hancock mengatakan, kecantikannya lah yang telah membuat kekuatan ini menjadi hebat. Jadi, jika Teach membunuhnya, semua anak buah Teach akan berubah menjadi batu selamanya. Walaupun orang lain mewarisi kekuatan ini, ia nggak akan bisa mengembalikan mereka seperti semula. Teach mengatakan, sepertinya kita telah menemukan jalan buntu. Bukan begitu, pahlawan? Teach mengatakan, Koby sudah cukup berjasa kepadanya di Pulau Rocky, sehingga mereka dapat mengusir Ochoku, dan ia kini menjadi penguasa di Pulau Bajak Laut itu. Teach selalu bertanya kepada Koby, jika ia melepaskan Hancock sekarang, apa Hancock akan mengembalikan semua orang? Koby mengatakan akan menjadi masalah yang besar untuknya jika Hancock tidak mengembalikan tentara Angkatan Laut seperti semula. Hancock mengatakan ia akan mengembalikan semua orang jika mereka pergi dari Pulau Wanita ini. Teach mengatakan ia sama sekali enggak mempercayai perkataan dari Hancock. Jika ia melepaskannya, maka Hancock akan merubah ia dan Koby menjadi batu. Teach mengatakan, jujur aku tak yakin ada pria yang tak tahan dengan pesonamu. Wah, ini si Teach nggak tahu kali ya kalau Luffy sudah berkali-kali menolak lamarannya Hancock. Teach berniat untuk membunuh Hancock. Koby menyuruh Teach untuk berhenti dan jangan mengorbankan nyawa banyak orang. Tiba-tiba Rayleigh muncul dan mengatakan, aku sudah mengira Angkatan Laut datang mengepung pulau ini, tapi tak kusangka tempat ini akan sehancur ini. Maaf Hancock. Teach dan Koby terkejut dengan kehadirannya Rayleigh. Rayleigh mengeluarkan pedangnya dari sarung dan mengatakan, bekas anak buah Shirohige, ha? Aku tahu ini kekanak-kanakan, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu. Rayleigh lalu menyuruh Hancock untuk melepaskan semua orang dan memastikan akan meredakan situasi ini semuanya. Para penjajah akan pergi dari pulau ini dan Rayleigh tak akan membiarkan ada yang berani macam-macam. Pulau Wanita kini telah aman dan di sini kita dikejutkan dengan identitas Saki sebenarnya. Ia adalah mantan Ratu Amazon Lily generasi kedua dan mantan Kapten Bajak Laut Kuza. Nama aslinya adalah Sakuyaku. Saki mengatakan kemajuan teknologi biasanya mendatangkan masalah. Bahkan Pulau Cambel sudah tak aman lagi akibat kapal batu laut ciptaannya Dr. Vegapunk. Gloriosa mengatakan, dengan kedatangan senjata baru Angkatan Laut dan Kurohige, ia merasa jika mereka akan benar-benar tamat. Rayleigh mengatakan, jika mereka beruntung, reputasinya mengatasi semua masalah ini. Ia sudah terlalu tua dan takkan mungkin bisa menang jika menghadapi Kurohige sekarang.
Hancock mengatakan Angkatan Laut telah menggantikan sistem sisi bukai dengan senjata baru itu. Saudari yang Hancock mengatakan salah satu dari mereka terlihat persis seperti mukanya Hancock kecil. Di akhir chapter, kapal Angkatan Laut melaporkan apa yang telah terjadi di Pulau Wanita dan Kapten Kobe telah diculik oleh Kurohige. Nah, demikian dulu preview panjang dari nonton anime TV. Like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.